Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Faisal dengan 3 digit NIM terakhir 007 akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan. Pertama-tama kita ke pengertiannya. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer, himpunan interkoneksi, sejumlah komputer otonom atau mandiri. Dan juga sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi, atau khususnya sistem operasi. Bukan pada perangkat kerasnya, pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses pada sistemnya. Jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Berikut adalah contoh dari jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Untuk yang gambar sebelah kiri, yang ini adalah contoh jaringan komputer. Jika jaringan komputer berarti satu server dikelilingi oleh banyaknya user. Lalu yang ini adalah jaringan terdistribusi dengan adanya beberapa server untuk melayani beberapa user. Jadi jika ada error di salah satu server, masih bisa dioperasikan dengan server-server yang lain. Beda dengan ini, jika server ini bermasalah, maka semuanya akan bermasalah juga. Contoh penerapannya. Yang kiri adalah gambar dari jaringan komputer, yang sebelah sini adalah jaringan terdistribusi. Berikut adalah foto dari gambar data center. Terus kita masuk ke pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network, yang contohnya itu adalah Bluetooth. Di sini yang dimaksud juga kalau misalnya hanya perangkat seperti Bluetooth, terus keyboard yang memakai Bluetooth atau mouse yang masih menggunakan Bluetooth, itu masih bisa masuk ke Personal Area Network. Lalu untuk LAN ada Local Area Network. Ini biasanya untuk komputer tersusun masih dalam satu kelas. Contohnya itu ada di lab komputer. Terus ada MAN atau Metropolitan Area Network yang udah lebih meluas lagi dengan jangkauan satu kota atau wilayah. Terus ada WAN, Wide Area Network, yang lebih luas lagi sampai mendunia atau bisa disebut internet. Berikut adalah contoh gambar modelnya. Yang ini PAN, masih ada headset, HP, atau printer, mouse, laptop, atau yang masih perihal personal. Terus ini ada LAN yang seperti ini. Terus ini ada MAN yang lebih luas lagi. Terus di sini ada WAN yang udah mendunia. Terus pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet yang bisa diakses untuk kalangan internal. Terus ada internet yang bisa diakses oleh publik. Ini untuk gambar intranet, lalu yang ini internet. Terus ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc dan infrastruktur. Berikut adalah contoh gambarnya. Terus berikut adalah topologi jaringan, yaitu ada base topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi. Untuk topologi bus, kelebihan topologi bus sendiri adalah biaya instalasinya yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel, dan penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Tapi kekurangannya itu, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation klien lainnya. Proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Lalu sekarang ada di topologi star. Kelebihan topologi star diantaranya apabila salah satu komputer mengalami masalah
jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lainnya. Lalu bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Untuk kekurangan topologi star sendiri adalah jika switch atau yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Lalu cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Dan jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Untuk topologi ring, memiliki kelebihan seperti memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan biaya instalasinya cukup murah. Kekurangannya dulu, kinerja komunikasi. Dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshootingnya bisa dibilang cukup rumit. Lalu jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lainnya juga ikut putus. Pada topologi ini juga biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Topologi mesh. Kelebihan pada topologi mesh diantaranya jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan ada tabrakan data collision. Berdasarkan bandwidth yang besar, bandwidth yang cukup lebar. Terus keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Dengan kekurangannya itu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, terus membutuhkan banyak kabel sehingga memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Terus berikut adalah pembagian jaringan penggunaan kabel, yaitu ada jaringan berkabel atau wired network dan ada jaringan nirkabel atau wireless network. Berikut adalah contoh gambarnya. Terus ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya, yaitu ada unicast 1 ke 1, terus ada multicast 1 ke grup, terus ada broadcast 1 ke semuanya. Model jaringan saat ini. Model jaringan saat ini. Terima kasih. Begitu saja presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.